Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kembali bersama channel Zona Pertanian. Kali ini Zona Pertanian kembali melakukan pembahasan seputar pertanian, yaitu cara pengendalian hama penggerek polong pada tanaman kedelai. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, kami ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk di-like, komen, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Baiklah, mari kita langsung saja lanjut ke pembahasan. Kedelai merupakan tanaman pangan utama strategis terpenting setelah padi dan jagung, serta dapat berperan sebagai sumber utama protein dan minyak nabati. Salah satu kendala dalam peningkatan dan stabilisasi produksi kedelai di Indonesia adalah serangan hama penggerek polong atau E. zinkenella traitske. Serangan E. zinkenella dapat menyebabkan kehilangan hasil hingga 80% bahkan puso apabila tidak dilakukan tindakan pengendalian. Larva Etiella spp lebih suka menggerek polong yang masih muda dibandingkan polong yang sudah tua. Serangan pada polong muda dapat mengakibatkan polong rontok dan pada polong tua mengakibatkan turunnya kuantitas dan kualitas biji kedelai. Serangan penggerek polong ini cenderung meningkat pada musim kemarau dan rendah di musim penghujan. Suhu yang panas pada musim kemarau akan mengakibatkan aktivitas metabolisme hama meningkat yang akhirnya akan memperpendek siklus hidupnya dan populasi hama meningkat dengan cepat. Dan berikut ini ciri-ciri serangan hama penggerek polong Etiella spp. Ada dua jenis Etiella spp yang bisa menyerang kedelai di Indonesia, yaitu Etiella zinkenella dan Etiella hobson. Serangga dewasa E. zinkenella berwarna keabu-abuan dan mempunyai garis putih pada sayap depan, sedangkan E. hobsoni tidak mempunyai garis putih pada sayapnya. Telur berbentuk lonjong dengan diameter 0,6 mm dan diletakkan berkelompok 4-15 butir di bagian bawah daun, kelopak bunga atau pada polong. Pada saat diletakkan telur berwarna putih mengkilap, kemudian berubah jingga ketika akan menetas. Setelah 3-4 hari, telur menetas dan keluar ulat berwarna putih kekuningan, kemudian berubah menjadi hijau dengan garis merah memanjang. Dalam satu polong sering dijumpai lebih dari satu ekor ulat. Ulat instar akhir mempunyai panjang 13-15 mm dengan lebar 2-3 mm. Kepompong terbentuk di dalam tanah dengan terlebih dahulu membuat sel di dalam tanah. Kepompong berwarna coklat dengan panjang 8-10 mm dan lebar 2 mm. Setelah 9-15 hari kepompong berubah menjadi ngengat. Dan berikut ini gejala tanaman kedelai terserang hama penggerek polong. Ulat penggerek polong kedelai, hidup dan tinggal di dalam polong dan memakan biji kedelai yang masih utuh. Gejala serangan ditandai dengan adanya lubang gerek berbentuk bundar pada kulit polong. Apabila terdapat dua lubang gerek pada polong berarti ulat sudah meninggalkan polong. Ulat menyebabkan kerusakan pada polong muda dan tua. Dan berikut ini beberapa cara pengendalian hama penggerek polong pada tanaman kedelai. Pengendalian hama penggerek polong pada tanaman kedelai sebaiknya dilakukan dengan strategi penerapan pengendalian hama terpadu atau PHT. PHT adalah suatu cara pengendalian hama yang didasarkan pada pertimbangan ekologi dan efisiensi ekonomi dalam rangka pengelolaan ekosistem yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Dan berikut ini beberapa komponen teknologi strategi pengendalian hama penggerek polong pada tanaman kedelai. Yang pertama yaitu melakukan penanaman secara serempak. Pada daerah dengan topografi yang sama dianjurkan untuk bertanam serempak, dengan kisaran waktu tanam antar petani tidak lebih dari 14 hari, sehingga kisaran umur tanaman kedelai tidak lebih dari 14 hari. Jika ada petani yang melakukan tanam kedelai di luar kisaran tersebut, perlu dilakukan pengamatan hama secara intensif, dan bila populasi mencapai ambang kendali 2 ekor per tanaman perlu dikendalikan dengan insektisida kimia efektif, misalnya lambda sihalotrin dan deltametrin. Pengendalian berikutnya yaitu dengan cara sanitasi. Penggerek polong memiliki tanaman inang yang liar Crotalaria sp. Untuk itu tanaman inang Crotalia sp yang hidup di sekitar lahan yang akan ditanami kedelai perlu dilakukan sanitasi selektif agar populasi penggerek polong dapat ditekan dengan cara memangkas polongnya karena penggerek polong hanya akan hidup dan berkembang di dalam polong. Dan untuk pengendalian berikutnya yaitu dengan cara melakukan pergiliran tanaman. Pergiliran tanaman dimaksudkan untuk memutus siklus hama dan menurunkan populasi awal penggerek polong sehingga tanaman kedelai terbebas dari penggerek polong. Jikapun terserang maka serangannya akan rendah. Padi dan jagung bukan inang dari penggerek polong, maka pergiliran tanaman kedelai dapat dilakukan dengan padi atau jagung. Untuk lahan sawah tada hujan atau lahan sawah irigasi, maka pergiliran tanaman dengan padi cocok dilakukan.
Sedangkan kalau lahan kering, pergiliran tanaman dapat dilakukan dengan jagung, kubis, wortel, ubi jalar atau ubi kayu. Pergiliran tanaman akan berhasil bila disertai dengan bertanam serempak dan sanitasi Crotalaria sp. Dan untuk pengendalian berikutnya yaitu dengan penggunaan pestisida nabati. Penggunaan pestisida nabati ekstrak daun Aglaya odorata 5% dan ekstrak daun nimba serta ekstrak daun papaya dengan dosis 1,5 kg per 10 liter air mampu menekan serangan hama penggerek polong. Dan untuk langkah berikutnya yaitu penggunaan pestisida kimia. Penggunaan insektisida kimia untuk mengendalikan serangan hama penggerek polong jika telah melebihi ambang kendali yaitu intensitas serangan lebih dari 2% dan 2 ekor ulat atau rumpun pada umur tanaman 45 HST. Dan berikut ini beberapa contoh bahan aktif insektisida yang ampuh untuk mengendalikan hama penggerek polong pada tanaman kedelai. Yang pertama insektisida berbahan aktif sipermetrin, dan berikut ini beberapa contoh insektisida yang memiliki bahan aktif sipermetrin. Yang pertama yaitu, stop hama yang memiliki bahan aktif sipermetrin 300 EC yang diproduksi oleh PT Dalzon Chemicals Indonesia. Yang kedua, Rizotin 100 EC, yaitu insektisida yang memiliki bahan aktif sipermetrin 100 gram per liter yang diproduksi oleh CV Uni Agrochemica Surabaya. Yang ketiga, Sidametrin 50 EC, yaitu insektisida yang memiliki bahan aktif sipermetrin 50 gram per liter yang diproduksi oleh PT Petrokimia Gresik. Dan tentunya masih banyak lagi insektisida-insektisida berbahan aktif sipermetrin lainnya. Dan insektisida berikutnya yang ampuh untuk mengendalikan hama penggerek polong yaitu insektisida berbahan aktif BPMC. Berikut ini beberapa contoh merek dagang insektisida berbahan aktif BPMC. Yang pertama, Bansar 500 EC, yaitu insektisida yang memiliki bahan aktif BPMC 500 gram per liter, yang diproduksi oleh PT Agro Sejahtera Indonesia. Yang pertama, Sidabas 500 EC, yaitu insektisida yang memiliki bahan aktif BPMC 500 gram per liter, yang diproduksi oleh PT Petrokimia Gresik. Yang ketiga, Basa 500 EC, yaitu insektisida yang memiliki bahan aktif BPMC 500 gram per liter, yang diproduksi oleh PT Petrokimia Gresik. Dan tentunya masih banyak lagi insektisida-insektisida berbahan aktif BPMC lainnya. Dan insektisida berikutnya yang ampuh untuk mengendalikan hama penggerek polong yaitu insektisida berbahan aktif Clopyrifos. Dan berikut ini beberapa contoh merek dagang insektisida berbahan aktif Clopyrifos. Yang pertama, Starban 585 EC, yaitu insektisida yang memiliki dua bahan aktif Clopyrifos 585 gram per liter dan sipermetrin 55 gram per liter yang diproduksi oleh PT Biotis Agrindo. Yang kedua, Clorban 480 EC, yaitu insektisida yang memiliki bahan aktif Clopyrifos 480 gram per liter, yang diproduksi oleh PT Dalzon Chemicals Indonesia. Dan itulah beberapa pembahasan kita tentang cara penanganan hama penggerek polong pada tanaman kedelai. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, dan terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.